Pertama, kita akan pahami dulu apa sih itu komputer. Komputer adalah alat elektronik yang punya 3 tugas utama, yaitu input, proses, dan output. Kata komputer sendiri berasal dari bahasa Latin computera yang artinya menghitung. Itulah sebabnya awal komputer dirancang untuk membantu perhitungan aritmatika atau matematika. Namun, komputer tidak bekerja sendiri, ia adalah bagian dari teknologi informasi atau yang biasa disingkat IT, yaitu segala hal yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menyebarkan informasi. Pasti itu penting karena di era sekarang informasi adalah aset berharga. TI membantu kita mengelola data lebih cepat, tepat, dan efisien tentunya. Terutama di tengah kompleksitas pekerjaan, globalisasi, dan persaingan bisnis yang ketat. Jadi sangat dibutuhkan ya guys. Dalam TI kita juga harus memahami 3 perbedaan antara data, informasi, dan pengetahuan. Data adalah fakta mentah, misalnya angka atau teks yang mentah yang belum dikelola sama sekali. Kemudian informasi. Informasi itu data yang sudah diolah dan punya arti. Sementara pengetahuan itu adalah informasi yang dipahami dan bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Nah, dari data mentah itulah yang menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Itulah intinya teknologi informasi di era sekarang. Agar komputer bisa bekerja, dibutuhkan 3 elemen yang saling melengkapi. Apa saja? Yuk kita bahas. Berikut 3 elemen yang saling melengkapi. Yang pertama itu hardware. Hardware adalah perangkat keras yang digunakan secara sentuhan fisik dan bisa dilihat. Kemudian software adalah perangkat lunak yang diproses oleh hardware. Lalu kemudian yang terakhir adalah brainware. Brainware itu adalah manusia yang mengoperasikan dan memanfaatkan sistem komputer. Tanpa hardware, software tidak akan bisa berjalan, dan tanpa software, hardware juga tidak ada fungsinya. Dan keduanya tidak akan bisa berjalan jika tanpa brainware. Brainware itu adalah pengguna atau user. Mari kita bahas lebih detail tentang hardware. Apa sih itu hardware dan ada berapa sih komponen utama dalam hardware? Jadi, dalam hardware itu mempunyai 4 komponen utama yang sangat penting. Pertama itu ada CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah otak komputer. Di sini semua proses pengelolaan data terjadi. Di dalam CPU ada 2 bagian penting. Yang pertama, control unit yang mengatur alur data dan instruksi. Terus yang kedua itu ALU atau Arithmetic Logic Unit, melakukan perhitungan matematika dan logik. Nah, yang kedua adalah memori. Dalam memori juga ada mempunyai 3 jenis memori. Yang pertama, register, yang kedua, RAM, dan yang ketiga, ROM. Apa sih itu register? Nah, register itu memori kecil yang di dalam CPU. Sangat kecil, dan dia itu sangat cepat, menyimpan instruksi yang sangat sederhana dan mudah diproses. Terus yang kedua itu RAM atau yang biasa disebut Random Access Memory. RAM ini adalah memori sementara yang menyimpan data saat komputer hidup. Semakin besar RAM, semakin lancar komputer bekerja. Jadi kalau RAM-nya kecil, komputernya pun juga agak sulit untuk beroperasi kalau sudah banyak penyimpanan data. Terus yang ketiga itu adalah ROM atau Read Only Memory. ROM ini adalah tempat penyimpanan data atau penyimpanan instruksi yang permanen dalam komputer. Terus yang ketiga ada penyimpanan sekunder seperti hard disk, SSD atau flash disk untuk menyimpan data secara permanen meskipun komputer mati. Terus yang keempat ada perangkat input dan output atau perangkat masuk dan keluar. Input itu seperti keyboard, mouse, scanner, kamera, dan sebagainya. Lalu output adalah monitor, printer, proyektor,
yang pokoknya itu untuk menampilkan hasil. Software terbagi menjadi dua, yaitu sistem operasi OS dan juga software aplikasi. Sistem operasi atau OS adalah software inti yang mengelola hardware dan menjalankan aplikasi lain. Contoh, Windows, Mac OS, Linux, dan sebagainya. Lalu software aplikasi adalah program untuk tugas spesifik seperti Microsoft Word, Photoshop, atau browser. Sistem operasi punya peran penting. Yang pertama, mengatur penggunaan memori, CPU, dan storage. Dan yang kedua, menyediakan antarmuka pengguna, GUI atau command line. Dan yang ketiga, mengelola file dan keamanan sistem. Tanpa iOS, kita tidak bisa menjalankan aplikasi apapun. Komputer ada berbagai jenis, bisa dikelompokkan berdasarkan data yang diolah, ukuran, dan penggunaan. Lalu, apa sih manfaat TI dalam kehidupan kita? Yuk kita bahas. Manfaat TI dalam kehidupan kita itu banyak sekali, tapi kita kan bahas yang umum aja ya. Yang pertama itu kecepatan. Mengelola data ribuan kali lebih cepat dari manusia, itu fakta ya. Lalu ketepatan. Minim kesalahan, bahkan dalam perhitungan rumit, itu juga fakta. Terus yang ketiga, konsistensi. Hasil yang stabil dan dapat diandalkan. Yang keempat, kehandalan. Sistem TI mendukung kerja pendidikan, komunikasi, dan liburan dengan lebih baik. Fakta ya. Nah, TI sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan modern sekarang. Ya, dia seperti membantu kita belajar, bekerja, berkomunikasi, dan mengakses informasi dengan mudah. Nah, itulah tadi semua rangkuman materi yang kita pelajari tentang mata kuliah pengantar teknologi informasi. Dari definisi dasar, komponen sistem, hingga manfaatnya. Semoga materi ini bisa menjadi fondasi untuk memahami teknologi yang terus berkembang. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang juga butuh materi ini. Ada pertanyaan atau request topik lain? Tulis di komentar ya.